Dirawat saya harus rawat jalan. Dokter Ika. Rawat jalan. Rawat inap di sini, pindah-pindah terus. Saya ini kan masih pasien rumah sakit jiwa. Sakit apa ya kemarin? Nama Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yaimim kembali menjadi sorotan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus asusila pada Senin 19 Januari 2026. Dalam pemeriksaan selama 3 jam yang dilakukan di Polresta Malang Kota, Yaimim dicecar setidaknya 53 pertanyaan terkait tuduhan penyebaran video pribadi miliknya. Yaimim menilai bahwa perkara ini hanyalah persoalan pribadi yang tidak seharusnya dibawa ke ranah hukum. Ia menyebut laporan tersebut sebagai masalah kecil yang dibesar-besarkan. Ex-dosen UIN Maulana Malik Ibrahim itu mengaku jika sejak awal sudah berusaha menempuh jalan damai dengan pihak pelapor, namun pada pemanggilan pertama ia tak kuasa menahan tangis karena merasa kasus ini tidak layak untuk diperpanjang. Meski demikian, Yaimim menyatakan jika dirinya akan bersikap kooperatif dengan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. Adapun setelah menjalani pemeriksaan intensif, Yaimim resmi menjadi penghuni rutan Polresta Malang Kota pada Senin malam. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kasih Humas Polresta Malang Kota, yakni Ibda Lukman Sobikin. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota, perbuatan Yaimim diduga telah melanggar tindak pidana pornografi, yaitu pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. Sementara itu terkait penahanan, Ibda Lukman Sobikin mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan wewenang dari penyidik. Saya harus rawat jalan. Dokter Ika. Rawat jalan. Rawat inap di sini, pindah-pindah terus. Saya ini kan masih pasien rumah sakit jiwa. Sakit apa ya kemarin sampai rawat inap? Gejala vertigo. Jadi saya kalau lihat kamu itu sekarang seperti 4. Jadi istri saya 4 sekarang. Jadi baru hari ini bisa datang. Insya Allah. Datang dengan siapa aja nih ya? Saya dengan Mas Agustian dan kawan-kawan. Kuasa hukum ya? Banyak. Kalau kedatangannya ini sebagai diperiksa tersangka kasus apa? Kasus porno, berbuat porno dan pelecehan. Saya nggak begitu, rotom clear ya. Nah, kesiapannya mungkin Pak Yai? Ya kalau dikatakan siap-siap, tapi sebenarnya saya kan masih mengkonsumsi obat. Kalau bicara ada repot. Saya ke kantin ya, nanti ketemu lagi. Nanti setelah. Betul, Yaimim ditahan malam ini. Ini masih dilaporkan untuk besok, tak kabari kalau jadi doorstop Kasat Reskrim. Siap. Kalau Pak Kasat. Imam Muslimin atau pria yang akrab disapa Yaimim resmi ditahan oleh Polresta Malang Kota pada Senin 19 Januari 2026 malam. Penahanan Yaimim merupakan buntut panjang dari kasus dugaan pornografi dan pelecehan seksual yang dilayangkan oleh pihak Nurul Sahara. Sebelum ditahan, ex-dosen UIN Maulana Malik Ibrahim itu telah menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Malang Kota selama kurang lebih 3 jam. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yakni rekan Kukuh Kurniawan. Baik rekan Kukuh, bisa dikonfirmasi apakah benar Yaimim sudah resmi ditahan Polresta Malang Kota buntut dugaan pornografi dan pelecehan seksual? Siap rekan Arin maupun Tribun Nur bahwa ex-dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Imam Muslimin atau akrab disapa Yaimim resmi ditahan pada Senin kemarin malam, dan hal tersebut dibenarkan langsung oleh Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin. Dan ketika Tribun mengkonfirmasi, Ibda Lukman membenarkan hal tersebut dan ditahan pada malam ini dan pada malam kemarin. Namun untuk detailnya akan disampaikan pada hari ini, rencananya akan pada sore hari lewat doorstop
lewat doorstop oleh Kasat Reskrim Polresta Malang Kota. Begitu rekan Arin. Berapa lama hukuman penahanan yang diterima oleh Yaimim ini rekan? Apakah ada hukuman lain selain penjara? Menurut Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sodikin mengatakan bahwa Yaimim ini ditahan di rutan Polresta Malang Kota terkait atas dugaan tindak pidana pornografinya. Dan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik unit PPA, perbuatan Yaimim diduga telah melanggar tindak pidana pornografi, yaitu pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan atau pidana denda paling banyak 6 miliar rupiah. Gitu rekan Arif. Rekan Kuku, bisa dijelaskan bukti apa yang akhirnya menguatkan Yaimim ini terbukti bersalah dalam kasus asusila? Sebelum dilakukan penahanan, memang Yaimim ini telah berstatus tersangka dan sempat mangkir dari pemanggilan pertama pada minggu lalu karena sakit. Lalu pada minggu kedua atau kemarin dilakukan pemanggilan kembali dan Yaimim dapat hadir. Dan menurut dari hasil pemeriksaan dan sebelum ditahan, Yaimim ini diperiksa dan dicecar oleh sejumlah pertanyaan oleh penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota. Dan ada 53 pertanyaan seputar tentang video pribadinya tersebut dan pelecehan yang seksual yang dilaporkan oleh Sarah. Dan menurut Yaimim, video pribadi tersebut itu terkait video hubungan intim dirinya dengan istrinya tersebar. Dan selain dicecar puluhan pertanyaan, Yaimim penyidik juga menyita 2 HP milik Yaimim, yaitu Oppo Reno 5 dan Oppo Reno 8 sebagai barang bukti tambahan. Begitu rekan Aril. Bagaimana respons dari pihak Yaimim usai diputuskan harus menjalani hukuman penahanan di Polresta Malang Kota? Untuk sementara ini belum ada komentar dari Yaimim, namun sebelum dilakukan penahanan, dari saat ketika Tribun menanyakan kenapa terkait dengan 2 HP-nya disita, dia mengaku Yaimim tidak mempermasalahkan hal tersebut dan tidak mempengaruhi aktivitas sehari-harinya. Malah Yaimim mengaku justru senang 2 HP-nya tersebut disita oleh pihak penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota. Dan Yaimim saat itu juga menyampaikan bahwa tidak ingin berlarut-larut dalam perkara ini dan menyatakan keinginannya untuk berdamai dengan pihak Sahara. Begitu rekan. Terakhir rekan Kukuh, apakah pihak Nurul Sahara sudah buka suara terkait penahanan Yaimim ini? Untuk sementara ini dari pihak pelapor itu Nurul Sahara belum ada sama sekali konfirmasi atau belum ada komentar yang diberikan terkait penahanan tersebut. Namun Tribun telah mencoba kemarin malam untuk mengkontak pengacara dari Yaimim, yaitu Agustian Siagian, dan ketika ditanya dia mengaku membantah bahwa kliennya tersebut ditahan. Begitu rekan Aril. Oke baik, terima kasih rekan Kukuh atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Itu benar Pak Komandan? Iya. Ya betul, Yaimim ditahan malam ini. Ini masih dilaporkan untuk besok tak kabari kalau jadi doorstop Kasat Reskrim. Siap. Kalau Pak Kasat enggak ya saya yang Oh iya. besok tak kabari Iya, secepatnya. Pak Komandan. Berarti untuk saat ini Yaimim udah resmi ditahan berarti Pak Komandan ya? Udah ditahan di rutan Polresta ya? Oke, untuk pornografinya Mas, untuk pornografi Mas Guru. Oh, pornografinya ya, pasal Ya. 3 pasal itu ya, berarti ya. Oke. Oh, siap. Pak Komandan, ini penahanan ini dilakukan karena apa Pak Komandan? Apakah memang si Yaimim ini rawan menyembunyikan barang bukti atau seperti apa? Mungkin kok ditahan? Kalau dasar penahanan mungkin dirasa cukup karena satu keyakinan penyidik, mungkin duanya juga ada dampak yang luas yang mungkin salah duanya pertimbangan yang ganggu keamanan warga setempat itu juga. Oke, siap. Tapi persisnya besok aja.
Pak Kasat Reskrim yang ini menyampaikan. Iya, tapi izin Pak Komandan, ini saya buat berita awalnya nggak apa-apa Pak Komandan ya. Oke. Siap. Ya masalah ditahan itu. Iya, Pak Komandan. Siap. Untuk penahanan ini kondisi Yaimim seperti apa, Pak Komandan? Ketika ditahan. Kondisi tadi itu masih ya kayak beberapa ini, jadi nggak kan ditakoni jawab apa gitu kan? Iya. Ya, dengan ketelit seperti itu. Siap Pak Komandan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.